Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku. Dalam kekudusan kagumku memandang, mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu. Semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Tempat perlindunganku, kekuatan jiwaku. Dalam kekudusan kagum
pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Come on, say. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Roh-Mu menghidupkan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, Hanya Kau satu yang ku rindu. untuk selamanya. Engkaulah bagian yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu lebih dari apapun.
selamanya. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas sesuai dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Saya kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai varian baru COVID-19. Tetap disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan kurangi aktivitas yang tidak perlu. Bagi yang belum divaksin agar segera divaksin. Bagi yang sudah divaksin lengkap dan sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat, booster, agar segera vaksin booster. Saat ini kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 varian Omicron. Mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat lagi pulih dengan sempurna. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Trubeka Huis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2020 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita memasuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Mari juga terus doakan pembangunan gedung ibadah GKS Grogol di Ruko Aldiron Daan Mogot, agar Tuhan memberikan kelancaran, juga kekuatan dan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Menjelang Paskah, kita akan mengadakan doa puasa Daniel secara korporat selama 21 hari dari tanggal 27 Maret sampai dengan 16 April 2022. Kita akan berdoa puasa untuk lawatan Tuhan atas bangsa dan negara serta gereja kita. Di dalam doa puasa, biarlah kita semakin peka sehingga dapat mengerti kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada semua jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gabriel Irwan dengan tema Mengapa Sulit Dewasa Rohani? Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope
dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tahun yang baru ini. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat, dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Salam jemaat yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam ibadah online GKS FBC hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Dipelihara dalam anugerahnya. Saudara, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior kita, Pendeta Gunadi Subrata, MTH. Oleh sebab itu saudara pastikan kita mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan, amin. Siap diberkati Tuhan hari ini saudara? Haleluya. Kita siap memuji Tuhan yang layak menerima segala pujian sembah kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan dari hari ke hari. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup akan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hey. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah
Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata sempurna bagi kita. Amin, saudara. Mari kita lebih dalam menyembah Tuhan dalam hadiratnya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu kerinduan terbesar kami Tuhan, menyembah-Mu dalam hadirat. Kami mau menikmati indahnya kasih-Mu dalam hadirat-Mu hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku, yes Lord, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, yes Lord, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya.
Jemaat Tuhan, ucapkan syukurmu bagi Tuhan. Ucapkan syukur bagi Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan baik bagi hidupmu. Tuhan telah menunjukkan kebaikan demi kebaikan. Oh ya Rabba Engkau layak Tuhan, layak. Terima hormat, terima pujian sembah. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Betapa Tuhan baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih. Selamanya. Luar biasa Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Amen. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Memorable name, memorable name. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Come on, church, hallelujah. Memorable name, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Amen. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And only sing, how great is our God. How great, is our God. Sing with me, how great is our God. And only sing, how great, and only sing, how great, and only sing, how great is our God. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita, Allah yang luar biasa besar dan dahsyat, saudara. Amin. Saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita terima kebenaran firman dengan segala kerendahan hati. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Shalom, keluarga Gereja Kemuliaan Sion dan semua saudara-saudara yang saya kasihi. Biarlah kita
senantiasa melekat kepada Tuhan pada hari-hari ini dan senantiasa mengalami kasih karunia-Nya, saudara. Hari ini kita akan kembali menerima perjamuan kudus, saudara. Siapkan hati kita dan mari kita merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Ia telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, mendamaikan kita dengan Allah Bapa kita di sorga, saudara-saudara. Nah, pada hari ini saya mau khotbah tentang satu firman Tuhan yang penting yang saya beri judul Kemenangan Besar Triwira Daud, saudara. Nah, siapakah Triwira Daud itu? Alkitab mencatat, saudaraku, bahwa sesungguhnya Daud itu mempunyai begitu banyak prajurit, ratusan ribu jumlahnya. Nah, saudaraku, dari ratusan ribu prajurit itu dia punya, katakanlah, pasukan elit atau pasukan inti sebanyak 30 orang, saudara-saudara. Namun, di atas dari 30 orang itu, jadi di atasnya lagi, saudara, itu ada 3 orang yang hebat. Nah, ini yang disebut dengan Triwira. Namanya adalah Ishibaal, Eleasar, dan Sama, saudara-saudara. Nah, Triwira ini dicatat sebagai para pahlawan Daud yang luar biasa, saudaraku. Mereka berjuang bersama Daud, saudara, merebut dan mempertahankan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Nah, pada hari ini kita mau belajar bersama mengenai karakter apa saja yang ada pada Triwira ini, saudaraku, sehingga mereka menjadi pasukan inti Daud dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan di medan peperangan, saudara-saudara. Nah, saya katakan bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini sesungguhnya relevan dengan keadaan kita sekarang. Ya, kita pun sesungguhnya sedang ada di medan peperangan. Cuma peperangan kita berbeda. Peperangan kita sedang menghadapi berbagai masalah kehidupan yang tidak ringan, saudaraku. Pandemi saja belum berakhir ya, saudara. Sampai hari ini sudah berlangsung 2 tahun. Sekarang muncul lagi perang, saudaraku, di Eropa Timur antara Rusia dengan Ukraina. Dan setelah itu apalagi yang terjadi kita nggak tahu. Tetapi kalau kita baca di dalam firman Tuhan, memang menjelang kedatangan Yesus ya yang kedua kali akan begitu banyak kejadian-kejadian yang kita harus antisipasi, saudara-saudara. Nah, saya berdoa supaya pada hari ini kita semua bukan hanya sekedar belajar tentang karakter Triwira dari Daud ini, tetapi kita memiliki dan kita mengembangkan, saudaraku, daripada karakter mereka sehingga hidup kita juga berkemenangan seperti mereka, saudara-saudara. Nah, mari kita akan lihat ayatnya. Kita baca, saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah itu Eleasar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya.
Luar biasa ketiga orang ini, saudara-saudara. Mari kita mempelajari karakter mereka satu persatu, saudaraku, hari ini. Yang pertama, isi Baal, saudaraku. Kita baca lagi ya ayatnya tentang isi Baal. 2 Samuel 23:8 demikian. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Jadi dia adalah kepalanya, saudaraku, pemimpin dari Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati. Perhatikan, dalam satu pertempuran. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau saya baca tentang kisah isi Baal ini, saudara, jadi saya teringat tentang film Rambo, saudaraku. Saudara pernah nonton film Rambo? Satu orang, ya, dia melawan, mengalahkan ratusan orang. Cuma kalau Rambo itu kan di film, saudara. Tapi isi Baal ini beneran, saudaraku. Di sini dikatakan ya dalam firman Tuhan, dia 1 lawan 800, saudara. Luar biasa. Yang menang yang satu, saudaraku. 1 lawan 800, dan 800 orang ini juga bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah pasukan yang sudah dilatih di medan peperangan. Tetapi isi Baal seorang diri dapat mengalahkan 800 musuh, saudara-saudara. Nah, karakter apa yang kita pelajari di sini, saudara? Saya berdoa biarlah kita juga memilikinya dan mengembangkan ini supaya hidup kita berkemenangan di masa-masa sekarang ini, saudaraku. Kita melihat di sini bahwa isi Baal adalah seorang yang memiliki keberanian yang luar biasa. Luar biasa beraninya orang ini, saudara-saudara. Ia begitu percaya diri, saudaraku. Dan ia begitu optimis. Dia dapat mengalahkan musuh yang jumlahnya 800 orang. Bayangkan, saudara. Jadi isi Baal ini memiliki keberanian yang luar biasa dalam menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak. Apa yang menyebabkan dia begitu berani, saudaraku? Apa yang menyebabkan dia begitu percaya diri, dia begitu optimis, saudaraku? Yang menyebabkan adalah karena dia mengandalkan Tuhan. Catat itu baik-baik. Hidupnya mengandalkan Tuhan. Sebagaimana dia mencontoh rajanya yaitu Daud yang hidupnya mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Jadi sekalipun ia memiliki kemampuan yang hebat memang sebagai kepala Triwira, tetapi yang terpenting dalam hidupnya supaya dia meraih kemenangan, dia tidak hanya mengandalkan kemampuannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan, saudaraku. Dia mengandalkan Tuhan, ya. Memang kalau kita baca dalam firman Tuhan, saudara-saudara, ya begitu banyak contoh ya tokoh-tokoh Alkitab di dalam firman Tuhan yang diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan yang begitu berat, saudaraku. Bahkan boleh saya katakan mustahil untuk dapat diatasi dengan kekuatan manusia, saudara. Saya ambil contoh beberapa ya, saudara. Misalkan Gideon dengan 300 tentaranya melawan puluhan ribu pasukan Midian. Tidak sebanding, bukan? Kemudian Daud melawan raksasa Goliat. Kemudian juga Yosafat dan rakyat Yehuda melawan gabungan pasukan, ya, dari Bani Moab, dari Bani Amon, dari Edom, saudaraku, yang tentunya sangat besar. Siapa lagi, saudaraku, di Alkitab? Daniel yang dilemparkan ke dalam gua yang berisikan singa-singa lapar. Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, yang dimasukkan ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Seakan-akan mustahil untuk bisa luput, saudaraku. Tapi mereka mengandalkan Tuhan. Mereka begitu berani. Mereka begitu percaya diri. Mereka begitu optimis menghadapi masalah-masalah yang sangat-sangat berat. Karena sekali lagi mereka mengandalkan Tuhan. Dan memang pada akhirnya Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah yang memberikan kemenangan yang besar kepada mereka. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, hari ini saya mau cerita tentang Presiden Amerika, ya, yang bernama Abraham Lincoln, saudaraku.
Nah, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Dr. Edna Medford, maka dikatakan begini, Abraham Lincoln disebut sebagai presiden terbaik. Bayangkan, begitu banyak presiden Amerika, dan dia menjadi presiden yang terbaik, saudara-saudara. Apa yang membuat Lincoln ini berhasil menjadi presiden terbaik Amerika Serikat, saudaraku? Nah, keberhasilan Lincoln ini terletak pada kesadaran dirinya. Waktu itu dia menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Untuk dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia adalah orang yang sangat berohani, saudaraku. Orang yang cinta Tuhan. Dan dia sangat mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, pernah satu hari seorang yang cukup dekat dengan dia, saudaraku, itu sedang berjalan melintasi kamar presiden, ya, di Gedung Putih, saudara-saudara. Nah, kebetulan pintunya sedikit terbuka. Jadi tanpa sengaja, ya, orang itu mendengar suara orang, ya, di dalam kamar tersebut, saudara-saudara. Nah, ketika dia melihat, ya, karena dia penasaran, dia melihat, maka dia melihat ada seseorang berbicara di kamar itu, saudaraku. Dan pada waktu dia memperhatikan, ternyata yang berbicara itu adalah sang presiden. Tetapi tidak sedang berbicara kepada orang, saudaraku, tapi dia sedang berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Dengan berlutut, bersungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dia sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, selain itu Lincoln juga seorang yang sangat mencintai firman Tuhan, saudaraku. Ia mengatakan begini mengenai Alkitab, saudara. Mengenai kitab besar ini, aku hanya mengatakan, ini adalah pemberian terbaik yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia. Semua kebaikan yang diberikan juru selamat kepada dunia dikomunikasikan melalui buku ini. Semua hal yang paling diinginkan bagi kesejahteraan manusia untuk saat ini dan selanjutnya bisa ditemukan di dalamnya. Haleluya. Jadi memang dia sangat cinta Tuhan, saudaraku, dan mencintai firman Tuhan. Jadi kalau kita membaca buku-buku sejarah tentang Lincoln, saudara, maka semua pemikirannya, keputusannya, kebijaksanaannya, dan seterusnya, itu dipengaruhi oleh nilai-nilai firman Tuhan, saudaraku. Dia berhasil mempersatukan dua kubu yang bertikai pada waktu itu akibat perang saudara. Dia menjadi pelopor bagi semangat emansipasi. Dia mengeluarkan kebijakan untuk menghapus perbudakan, saudaraku. Dia pula yang menerbitkan undang-undang untuk mengatasi ketimpangan antara orang kaya dengan orang miskin, dan banyak lagi prestasinya. Hingga kini belum ada satupun presiden Amerika yang mampu menyaingi prestasinya, saudara-saudara. Semua prestasi tersebut tidak lepas daripada sikap hidup dia, kesadaran dia untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Yeremia sekarang. Yeremia 17, saudaraku, ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Mari kita belajar ayat-ayat ini. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris, saudara, maka kata mengandalkan ditulisnya trust. Jadi bisa berarti percaya atau menaruh kepercayaan. Jadi kalau kita pelajari ayat-ayat ini begini, saudara.
Di sini firman Tuhan mengajarkan adanya dua macam kepercayaan. Yang pertama adalah percaya kepada manusia atau kekuatan diri sendiri. Itu di ayat 5 dan 6. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan, saudaraku. Itu dalam ayat 7 dan 8, saudaraku. Jadi kedua kepercayaan ini digambarkan kalau kita lihat sangat kontras, saudara. Orang yang percaya kepada manusia atau dia percaya atau mengandalkan kekuatannya sendiri, dikatakan dalam ayat ini dikutuk, saudara. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan diberkati. Haleluya. Nah, orang yang percaya kepada manusia atau kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, itu digambarkan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Apa artinya tanah angus, saudaraku? Tanahnya sudah angus, saudara. Artinya semua yang baik dari tanah itu sudah nggak ada lagi. Sudah nol, tidak ada lagi yang baik dari tanah itu. Negeri padang asin, apa itu artinya? Artinya di negeri ini, saudaraku, tanahnya itu mengandung kadar garam. Begitu, sehingga tidak memungkinkan tanaman bertumbuh dengan baik. Itulah keadaan orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan manusia, saudaraku. Sebaliknya orang yang percaya kepada Tuhan, perhatikan, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya dikatakan di sini tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa bukan, saudara-saudaraku, berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya selalu tersedia air. Selalu tersedia air sebagai sumber kehidupan baginya. Haleluya. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Artinya tidak terpengaruh oleh panas terik. Keadaan apapun tidak mempengaruhi dia. Dia tetap stabil. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan, saudara. Dia nggak khawatir di masa kesusahan. Di masa pandemi ini, sementara banyak orang sudah ketakutan, sudah khawatir, sudah cemas, dia tetap tenang. Dia nggak khawatir karena dia punya Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan orang seperti ini tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Nah, saudara bertanya, bagaimana realitas hidup mengandalkan Tuhan kalau begitu? Saya jawab begini, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu bergaul pertama dengan firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Dia sangat mencintai firman Tuhan. Setiap hari dia nggak bisa lepas dari firman Tuhan, saudara-saudara. Dan kemudian juga dia bergaul akrab dengan Roh Kudus. Ingat, saudaraku, Roh Kudus itu ada dalam hati kita, ada dalam diri kita. Dia bergaul dengan Roh Kudus, ya, yang ada dalam hatinya setiap saat, saudaraku. Bukan hanya pagi hari waktu saat teduh, tetapi setiap saat waktu dia menjalankan aktivitas sehari-hari, dia selalu bergaul dengan Roh Kudus. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku. Hal ini yang dilakukan oleh tokoh iman yang bernama George Muller, saudaraku. Di sepanjang hidupnya dia selalu bergaul dengan Roh Kudus, saudaraku. Sehingga dia mengalami kemenangan-kemenangan besar dalam hidupnya. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan pelayanannya, saudaraku. Ia mengatakan begini, iman tidak beroperasi dalam alam yang penuh kemungkinan. Tidak ada kemuliaan bagi Allah jika segala sesuatu tampak mungkin secara manusiawi. Iman dimulai ketika kekuatan manusiawi kita sudah tidak berdaya lagi.
menandakan betapa dia mengandalkan Tuhan, saudaraku, dalam kehidupannya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang pertama adalah satu karakter berani, percaya diri, optimis seperti yang dimiliki oleh isi Baal. Mari kita miliki dan kembangkan karakter ini, saudara-saudara. Nah, sekarang kita belajar yang kedua. Eleazar, saudaraku. Kita baca lagi ayatnya ya. 2 Samuel 23 ayat 9 dan 10 demikian. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikut dia hanya untuk merampas. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengatakan di sini Eleazar mengalahkan begitu banyak orang Filistin. Yang menarik dikatakan begini, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Artinya apa, saudaraku? Saking capeknya, saking lelahnya, saudaraku, ia sudah nggak punya tenaga lagi untuk melepaskan pedang itu dari tangannya. Itu yang terjadi pada Eleazar. Nah, karakter apa yang kita pelajari di sini, saudaraku? Kita melihat di sini bahwa Eleazar adalah seorang yang memiliki karakter. Dia orang yang tekun, saudara. Dia orang yang ulet, ya. Dia orang yang gigih, ya. Dia orang yang pantang menyerah dalam kehidupannya, saudara-saudara. Nah, kita mau belajar ini dan kita berdoa supaya kita pun memiliki karakter daripada Eleazar ini, saudaraku. Mari kita belajar tentang karakter ketekunan, saudara. Kita baca ya dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, perhatikan saudara ya, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Perhatikan saudaraku, Rasul Paulus ya menyampaikan ini secara sistematis, artinya ada urutannya. Dan perhatikan urutannya sebagai berikut, saudaraku. Dikatakan di sini kesengsaraan atau masalah-masalah kehidupan, saudaraku. Jika disikapi dengan benar tentunya, jika diresponi dengan benar, maka akan menimbulkan karakter, yaitu apa? Ketekunan. Ketekunan itu keuletan. Keuletan itu juga kesabaran, saudara. Jadi kalau kita responi setiap persoalan hidup dengan benar, maka muncullah karakter tekun, ya, karakter ulet, saudara, dan juga sabar, saudara-saudara. Nah, kata bermegah dikatakan tadi di sini ada kata bermegah ya. Dalam bahasa Yunani ternyata artinya bersukacita, saudara-saudara. Bersukacita. Jadi dikatakan di sini kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Artinya kita malah bersukacita dalam kesengsaraan kita, ya. Artinya bersukacita, saudara-saudara. Nah, perhatikan begini ya. Saya membaca dari Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible ya. Mengatakan begini, saudara-saudara, tentang ayat ini. Tribulation work patient, not in and of itself, but the powerful grace of God working in and with the tribulation. Artinya begini, saudaraku, kesengsaraan menghasilkan ketekunan, menghasilkan keuletan, menghasilkan kesabaran dalam diri kita. Bukan di dalam atau dari kesengsaraan itu sendiri, bukan. Tapi dikatakan oleh Matthew Henry, tetapi dari kasih karunia Allah.
Kasih karunia Allah yang berkuasa, yang bekerja di dalam dan dengan kesengsaraan itu. Jadi saudaraku, di sini dikatakan jika kita bersikap benar ya dalam kesengsaraan, sehingga akhirnya menimbulkan ketekunan, menimbulkan keuletan, menimbulkan kesabaran dalam diri kita, itu semata-mata karena pekerjaan kasih karunia Allah dalam diri kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudaraku, sebagaimana khotbah saya ya 2 minggu yang lalu tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu adalah sumber kasih karunia buat kita, maka hari-hari ini biarlah hidup senantiasa bergaul dengan Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kekuatan, kemampuan, kesanggupan ilahi, kuasa Tuhan, sehingga hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya lanjutkan begini, saudaraku. Ketekunan, keuletan, kesabaran itu ternyata menimbulkan tahan uji. Nah, dalam Alkitab King James, saudara, tahan uji ditulisnya experience, pengalaman, saudara. Karena memang dalam bahasa Yunaninya ternyata mengandung pengertian pengalaman hidup. Jadi tahan uji itu sebuah pengalaman hidup, saudaraku. Pengalaman hidup yang tidak mudah menyerah. Pengalaman hidup yang pantang menyerah dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Jadi ini kekuatan yang luar biasa dimiliki oleh seseorang yang mempunyai karakter tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, saudaraku. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Haleluya. Karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan kita dalam Kristus itu bagaikan sauh, bagaikan jangkar yang membuat kita tetap stabil di tengah-tengah badai kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, saya mau cerita tentang seorang Korea, saudara. Namanya adalah Suk Chang-woo, saudara. Ya, begini saudaraku ya. Ini kisah nyata, saudaraku, kesaksian dari seorang yang bernama Suk Chang-woo. Ya, kita dalam hidup ini ya, kita perlu mengerti, memahami, saudara-saudara, bahwa atas izin Tuhan bisa saja terjadi sesuatu dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Bisa saja terjadi peristiwa misalkan sakit penyakit, kemudian juga kecelakaan. Atas izin Tuhan kita mengalami kebangkrutan, kehilangan orang yang kita kasihi, dan sebagainya. Tentu kita tidak mau, saudaraku, tetapi ya Tuhan mengizinkan ya orang-orang tertentu mengalaminya, saudaraku, karena Dia mengasihi kita dan Dia ingin menguji iman dan hati kita sesungguhnya. Nah, hal inilah yang terjadi pada diri Suk Chang-woo ini, saudara-saudara. Jadi pada tahun 1984, saudara, ia terpaksa kehilangan kedua lengannya, ya, karena tersengat listrik, ya, yang bertegangan lebih dari 20.000 volt pada saat dia bekerja. Jadi dia mengalami kecelakaan kerja, saudara-saudara. Insiden yang hampir merenggut nyawanya ini akhirnya menghentikan karirnya, saudara. Dia sebagai seorang electrical engineer, tetapi tidak menghentikan semangat hidupnya. Itu yang luar biasa. Jadi satu hari Chang-woo ini sedang di rumah, lalu anaknya meminta dia menggambarkan sesuatu, saudaraku. Hasil lukisannya yang dibuatnya ternyata luar biasa. Itu menuai banyak pujian dari orang-orang. Nah, sehingga sejak saat itu ia memutuskan, saudaraku, dengan tentu tidak mudah ini, untuk menekuni seni lukis. Orang yang sudah nggak punya lengan, saudara, menekuni seni lukis, saudara-saudara. Nah, saudara, pada upacara penutupan, saudaraku, Sochi Winter Paralimpik ya, pada tahun 2014 yang lalu, saudaraku, Chang-woo ini mendapatkan kehormatan untuk mendemonstrasikan kemampuan melukisnya yang luar biasa. Dalam wawancaranya dengan BBC, ia mengatakan begini,
Perhatikan saudara-saudara, ia menolak untuk menoleh ke belakang dan terjebak pada masa lalu. Artinya ia belajar untuk ikhlas menerima realitas hidup, bahwa sekarang dia sudah tidak punya lengan. Tapi dia fokus, saudaraku, pada apapun juga yang dapat ia kerjakan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ia memiliki karakter tekun, orang yang ulet, saudara, orang yang gigih, orang yang pantang menyerah dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia menjadi lebih dari seorang pemenang, saudara-saudara. Thomas Alva Edison mengatakan begini, banyak orang gagal karena tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan sukses ketika menyerah, saudara-saudara. Nah, di Alkitab juga ada gereja atau jemaat yang namanya Jemaat Smyrna, saudara. Nah, saya mau cerita tentang Jemaat Smyrna yang merupakan satu dari 7 jemaat atau gereja yang dicatat dalam kitab Wahyu ya, pasal 2 dan 3. Mari kita lihat ayatnya. Wahyu pasal 2 ayat 8 dan 11 demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang yang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang miskin, baik secara jasmani dan juga secara kehidupan mereka teraniaya sesungguhnya. Nah, padahal sebenarnya Smyrna ini bukan kota miskin, ya. Kota ini merupakan salah satu pusat perdagangan pada waktu itu ya, di Asia Kecil. Nah, kenapa mereka jadi miskin, saudaraku? Nah, jemaat Smyrna ini jemaat yang hidupnya takut akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan, saudara. Jadi ketika mereka diminta menyembah kaisar, ketika mereka diminta menyembah dewa-dewa Romawi, saudaraku, mereka tentu menolak. Nah, penolakan jemaat Smyrna ini mengakibatkan mereka dipersulit, ya. Dalam bekerja dipersulit, berusaha dipersulit. Bahkan mereka dianiaya, saudara-saudara. Mereka dikucilkan dari masyarakat. Itu yang membuat ya akhirnya berdampak ya kepada kehidupan ekonomi mereka. Nah, mereka jadi miskin. Namun yang luar biasanya adalah kehidupan yang sangat berat itu nggak membuat mereka mundur dari Tuhan, nggak membuat mereka kecewa kepada Tuhan, saudara-saudara. Oleh kasih karunia Tuhan, ya mereka bertahan. Bahkan kesengsaraan, masalah-masalah kehidupan, bahkan aniaya sekalipun yang mereka harus hadapi itu bahkan menimbulkan karakter, saudaraku, menimbulkan ketekunan, menimbulkan keuletan, menimbulkan kesabaran dalam kehidupan jemaat, saudaraku. Sehingga akhirnya mereka menjadi jemaat yang begitu tahan uji, dan sehingga mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Perhatikan firman Tuhan berkata begini, saudaraku, ya. Tuhan berkata kepada jemaat di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tuhan menyampaikan kekuatan yang luar biasa lewat firman-Nya kepada jemaat Smyrna yang setia ini. Nah, pada saat ini juga ya kita sedang mengalami tantangan hidup yang tidak ringan, saudara-saudara. Bahkan semakin hari semakin sukar, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan,
Jangan kita punya karakter yang lemah, karakter yang akhirnya membuat kita nggak bisa bertahan. Tapi mari kita miliki karakter yang kuat. Kembangkan karakter yang kuat, yaitu apa? Ketekunan, kegigihan, keuletan, saudara. Dan saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang pantang menyerah dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan ini, saudara-saudara. Ya, hidup sungguh-sungguh hari-hari ini melekat ya dengan Tuhan, saudaraku. Bergaul intim dengan Roh Kudus, saudaraku. Saudaraku yang sudah diberkati dengan bahasa roh, saudaraku banyak berbahasa roh, saudara-saudaraku. Ya, biar kita rela ya dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lagi hidup mengandalkan manusia. Jangan lagi hidup mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Andalkan Tuhan. Andalkan Roh Kudus, saudara-saudara, supaya hidup kita berkemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, dari triwira itu yang ketiga bernama Sama. Sama. Mari kita lihat kembali ayatnya, saudara-saudara. 2 Samuel 23, 11 dan 12 demikian. Sesudah dia Sama, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan, saudara-saudara, kalau kita baca ayat tadi, bahwa Sama mendapat tugas dari Raja Daud untuk menjaga sebidang tanah ladang yang penuh dengan kacang merah, saudara. Nah, ketika orang Filistin datang menyerang, maka dikatakan semua anak buah Sama melarikan diri. Lari semuanya. Mungkin saja mereka lari karena takut, mungkin. Tapi bisa saja, saudaraku, karena mereka berpikir begini, saudaraku. Yaitu mereka nggak rela mengorbankan nyawa mereka hanya untuk sebidang ladang kacang merah. Begitu, saudara. Barangkali kalau disuruh menjaga istana raja, ceritanya menjadi lain. Mereka mungkin mau mengorbankan nyawa. Namun Sama berbeda dari mereka. Ya, karena Sama berpikir bahwa ia mendapat tugas dari Raja Daud untuk menjaga ladang kacang merah ini. Makanya, saudaraku, ia tidak lari. Dia harus setia. Dia harus bertanggung jawab untuk menjaga ladang tanah kacang merah ini dari serangan orang Filistin. Dan firman Tuhan memang kemudian mengatakan bahwa ia dengan gagah perkasa, dengan berani, dia berdiri di tengah-tengah ladang itu, mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Haleluya. Nah, karakter apa yang kita pelajari di sini, saudara-saudaraku, yang perlu kita miliki, saudaraku? Sini kita melihat bahwa Sama adalah orang yang memiliki karakter, yaitu setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil. Ya, dia disuruh hanya untuk menjaga sebidang ya ladang yang penuh kacang merah. Nah, biarlah kita semua juga memiliki karakter ini, karena ini adalah karakter yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Setia, karakter setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil, ya. Mari kita setia tentu kepada Tuhan yang terutama. Saudara dan saya setia kepada panggilan, ya, Tuhan dalam diri kita masing-masing. Jangan mundur, jangan keluar, ya. Terus setia dalam panggilan Tuhan sampai garis akhir. Kemudian juga kita setia tentu kepada istri kita, setia kepada suami kita, setia kepada anggota keluarga kita yang ada di rumah. Kemudian juga setia kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Ya, misalkan orang tua kita, anak-anak harus setia ya kepada orang tuanya. Demikian juga kepada pemimpin kita, kepada atasan kita. Dan juga kalau di gereja, saudara setia kepada gembala saudara-saudara. Namun kita juga diajar di sini setia dan bertanggung jawab
dalam perkara kecil. Setia dan bertanggung jawab dalam tugas-tugas sederhana yang mungkin kurang dilihat, yang mungkin kurang dihargai oleh manusia. Tapi saudara dan saya harus setia, saudara-saudara. Itu semua datangnya dari Tuhan, mesti kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Mari kita lihat ya sebuah ayat firman Tuhan. Matius 25 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik, perhatikan, dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan berkata, jika kita setia dalam perkara kecil, hal-hal yang kecil, maka Ia akan memberikan kepada kita tanggung jawab dalam perkara yang besar, saudara-saudara. Jadi tidak langsung besar. Kalau saudara mau pergi ke puncak gunung, ya mesti melewati lembah dan lereng lebih dulu, saudara-saudara. Nah, banyak orang hanya memusatkan perhatian kepada perkara-perkara atau tugas-tugas yang besar dan cenderung meremehkan, menyepelekan, saudaraku, hal-hal yang kecil dan sederhana. Ini terjadi bukan hanya di dunia sekuler, ya, tapi juga dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku. Tidak sedikit orang Kristen yang pilih-pilih pelayanan. Mereka baru mau melayani jika ditempatkan di posisi yang strategis, di posisi depan, saudaraku, yang banyak dilihat orang, sehingga dia berpotensi untuk dikagumi orang, saudara-saudara. Nah, mereka kurang suka kalau melayani sebagai katakanlah pendoa. Karena pendoa kan gak dilihat orang, ada di ruang doa, berdoa untuk ibadah misalkan. Atau seksi perlengkapan, saudaraku, yang sibuknya justru sebelum ibadah sampai berkeringat, beresin supaya jemaat bisa beribadah dengan nyaman. Jemaat pulang, mereka yang harus bekerja lagi untuk beres-beresin perlengkapan. Atau mungkin juga guru sekolah minggu. Saya mah nggak mau jadi guru sekolah minggu. Mungkin merasa kurang dihargai, kurang dilihat orang, saudara-saudaraku. Nah, saya mau katakan begini, saudaraku, sesungguhnya di mata Tuhan, semua pelayanan sama pentingnya. Tidak ada tingkatan dalam pelayanan, ya. Tidak ada kelas-kelas dalam pelayanan. Ini kelas VIP, ini cuman kelas kambing. Tidak ada. Semua sama pentingnya bagi Tuhan, saudara-saudara. Nah, memang manusialah yang melihat selalu dari luar. Ya, di depan mata mereka melihat, mereka membandingkan, itu manusia. Tapi saya mau beritahu, Tuhan tuh melihat hati. Tuhan melihat yang di dalam, yaitu hati saudara dan saya. Nah, Tuhan akan menghargai. Tuhan pasti menghargai setiap pelayanan yang dilakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dan dengan hati yang setia. Tuhan pasti hargai itu, saudara-saudara. Nah, saya mau cerita tentang seorang saudaraku bernama Edward Kimball. Ya, banyak orang nggak tahu siapa itu Edward Kimball. Tapi cerita ini luar biasa loh, saudara-saudara. Ya. Nah, Edward Kimball ini seorang guru sekolah minggu. Bukan pengkhotbah besar, seorang guru sekolah minggu yang sederhana. Nah, namun begitu ia begitu setia melayani Tuhan, ya, dalam panggilannya sebagai guru sekolah minggu, saudara-saudara. Nah, ia lahir di Massachusetts di Amerika pada tahun 1823. Nah, pada satu hari Edward Kimball ini bertemu dengan seorang remaja miskin yang sedang bekerja di sebuah toko sepatu, saudaraku. Edward menjumpainya, dia sedang ada di belakang rak-rak sepatu. Dan Edward tergerak, saudaraku, untuk mendoakan dia. Dan Tuhan bekerja, saudaraku. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara. Dia kemudian juga diajak ke sekolah minggu. Dan terus Edward membimbingnya, memuridkan dia. Nah, remaja miskin itu adalah D.L. Moody.
Saya kira banyak orang Kristen tahu siapa itu D.L. Moody. Jadi Edward inilah yang setia membimbing D.L. Moody, remaja miskin. Sampai akhirnya dia meninggalkan toko sepatu. Karena dia memenuhi panggilan Tuhan. Sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pengkhotbah. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa di zamannya, saudara-saudara. Nah, satu ketika saudaraku D.L. Moody yang sudah menjadi penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan ini melayani KKR di Inggris, saudara. Nah, D.L. Moody ini sempat berkhotbah di sebuah gereja kecil, ya, yang digembalakan oleh seorang pemuda pada waktu itu yang bernama F.B. Myers. Nah, khotbah ini sangat memberkati anak muda itu dan menginspirasinya untuk menjadi seorang penginjil seperti D.L. Moody. Akhirnya F.B. Myers dipakai Tuhan luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa sebagai penginjil dunia dan memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, ceritanya masih terus, saudara. Beberapa tahun kemudian F.B. Myers ini melayani di Amerika. Dia berkhotbah di sebuah gereja di mana ada seorang pendeta muda di situ bernama J. Wilbur Chapman. Ikut mendengarkan khotbahnya dan meresponi panggilan Tuhan, saudara-saudara. Nah, di kemudian hari Chapman ini menjadi seorang pengkhotbah yang besar. Dipakai Tuhan luar biasa orang ini, saudara-saudara. Nah, dalam pelayanannya ini, saudaraku, Chapman ini ya dibantu oleh seorang sukarelawan, ya, yang namanya Billy Sunday. Nah, ternyata Chapman ini punya hati memuridkan. Dia memuridkan Billy Sunday. Dan beberapa tahun kemudian Billy lah yang meneruskan pelayanan Chapman. Menjadi salah satu penginjil yang paling energik, paling dinamik pada waktu itu, saudara. Nah, pelayanan Billy ini telah membawa beribu-ribu orang kepada Kristus. Haleluya. Nah, pada waktu melayani di Amerika, saudara, Billy Sunday ini memenangkan seorang pengusaha yang bernama Mordecai Ham, yang kemudian dipakai Tuhan ternyata menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Dipakai Tuhan dalam pelayanan KKR di mana-mana. Nah, pada satu hari Mordecai Ham ini melayani KKR, saudara. Nah, ada seorang remaja ya duduk, saudaraku, di tengah begitu banyak orang yang menghadiri KKR-nya. Remaja ini tertegun, terpesona mendengarkan khotbah daripada Mordecai Ham ini. Seolah-olah khotbahnya untuk dia. Tuhan sedang berbicara kepada dia melalui khotbah daripada hamba Tuhan ini. Setiap malam dia datang, saudaraku, sampai pada akhirnya waktunya Tuhan itu. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudara-saudara. Maka akhirnya remaja itu dijamah Tuhan, saudaraku. Remaja ini kemudian maju ke mimbar dan dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tahukah saudaraku siapa nama remaja itu? Nama remaja itu adalah Billy Graham. Dan setelah itu Billy Graham, kita tahu, saudaraku, dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi penginjil, pengkhotbah yang luar biasa, melebihi tokoh-tokoh yang sebelumnya. Dia sudah berkhotbah kepada lebih dari 200 juta orang. Di lebih daripada 150 negara, bayangkan. Ia telah membawa jutaan jiwa kepada Kristus, saudaraku. Nama Tuhan dimuliakan. Tapi perhatikan, saudaraku, perhatikan baik-baik kisah ini. Sejarah mencatat semuanya itu dimulai dari mana? Dimulai dari kesetiaan. Seorang guru sekolah minggu yang sederhana, nggak dikenal. Dia bernama Edward Kimball. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara itu semua penting. Hargai panggilan kita masing-masing. Kalau saudaraku memang dipanggil sebagai pembina anak-anak sekolah minggu atau pembina anak-anak remaja, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia.
Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Seperti Edward Kimball, dia nggak pernah mimpi bahwa melalui dia akhirnya muncullah seorang bernama Billy Graham yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi hari ini mari kita belajar dari Edward Kimball, ya. Dia setia, dia bertanggung jawab, saudaraku, atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sekalipun mungkin kurang dihargai, sekalipun mungkin kurang dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat, Tuhan menghargai pelayanannya, saudara-saudara. Pada waktu penghakiman terakhir nanti, ya, semua kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Dan Alkitab katakan, saudaraku, dia memberikan upah kepada setiap orang yang melayani Tuhan. Pada waktu itu Tuhan memuji hamba-hambanya yang setia. Perhatikan, Tuhan sangat mementingkan karakter setia. Tuhan memuji hamba-hambanya yang setia. Ia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, rindukah kita mendengar pujian Tuhan Yesus itu pada waktu nanti kita ketemu dengan Dia? Oleh karena itu, hari-hari ini biarlah kita kembangkan karakter daripada Sama ini. Saudara, menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil. Jadi hari ini, saudaraku, ada 3 karakter dari Triwira yang saya berdoa agar kita bisa memilikinya dan kita bisa mengembangkannya, saudara-saudara. Yaitu berani, percaya diri, dan optimis. Kemudian kita juga punya karakter tekun, saudaraku. Karakter ulet, gigih, dan pantang menyerah. Dan terakhir, kita setia dan bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil, dalam tugas-tugas yang sederhana. Maka di tengah masa sukar ini, di tengah pergumulan-pergumulan kita, maka kita akan mengalami hidup berkemenangan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar hari ini akan karakter daripada Triwira Daud. Betapa luar biasa Tuhan memakai mereka. Kemenangan demi kemenangan mereka raih. Karena mereka memiliki karakter yang kuat. Dan kami hari ini datang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki karakter seperti mereka, supaya kami juga hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada dalam diri kami. Biarlah hari ini kami terus melekat kepada Roh Kudus, bergantung hidup kami kepada Roh Kudus. Kami bergaul intim dengan Roh Kudus. Kami juga bergaul intim dengan firman Tuhan. Maka kami akan menyerap karakter-karakter Tuhan. Kami akan menyerap apa yang kami pelajari hari ini. Kami akan memiliki karakter yang kuat dalam hidup ini. Dan hidup kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memperhatikan, menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit. Karena Engkau mengasihi mereka. Hari ini biarlah mereka yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit dijamah Tuhan. Dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus sakit penyakit disembuhkan. Yang punya beban berat dalam pergumulan, masalah-masalah termasuk ekonomi, Tuhan tolong. Tuhan pasti memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami hari ini mau mempersiapkan diri kami untuk terima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, sebelum kami terima, ampuni dosa-dosa kami. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menerimanya. Dan kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus yang akan kami terima itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama.
satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Apakah semua kita sudah siap menerima perjamuan kudus? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Mari saudara kita angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Saya ajak kita semua mengangkat tangan untuk bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hari ini biarlah Tuhan, kami sudah menerima perjamuan kudus. Kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Biarlah Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang punya persoalan, biarlah bertemu dengan Tuhan. Dijamah Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan, beban berat semuanya dilepaskan. Karena Tuhan menjamah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita barusan saja diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya memberkati kita semua. Amin, saudara. Amin. Dan juga dengan perjamuan kudus. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita, dan doa syafaat dipimpin oleh Ibu Hilda. Sebelumnya mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya.
Puji Tuhan, kita masih bisa diberi kesempatan hari ini untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua firman yang sudah disampaikan itu bisa menjadi rema buat setiap kita yang mendengarnya. Sekarang marilah kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan menjadi rema buat setiap kami. Dan setiap benih firman yang ditaburkan itu berbuah-buah kali lipat Tuhan bagi setiap kami yang mendengarnya pagi ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden Jokowi dan semua Tuhan jajaran kabinet yang ada Tuhan, dari paling yang rendah sampai paling tinggi. Tuhan, kami mau memberkati Tuhan para pemimpin kami ini Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka senantiasa Tuhan. Sehingga Tuhan mereka bisa memimpin bangsa Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi Tuhan. Dan juga kami mau berdoa ya Bapak, buat Bapak Bunda Andi Subrata dengan Ibu Elizabeth Subrata. Dan semua Tuhan, para pemimpin Tuhan di GKS ini Tuhan, dan PDKS, dan juga Tuhan, para jemaat, para leader, Tuhan, Kau berkati Tuhan, kesehatan mereka semua Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, keuangan mereka semua, Kau berkati ya Tuhan, keharmonisan keluarga per keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kesehatan juga Tuhan. Semua aspek kehidupan Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan, untuk semua jemaat yang sedang sakit Tuhan, Engkaulah Jehovah Rafa. Engkau yang akan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu mengalir Tuhan, mengalir, menyembuhkan Tuhan, menyembuhkan. Semua yang sakit Kau pulihkan, Kau sembuhkan saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkaulah Jehovah Rafa. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang sedang ada masalah dalam keuangan. Engkaulah Master of Breakthrough. Engkaulah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau yang menyediakan Tuhan. Engkau yang menerobos semua pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Semua pintu-pintu yang tertutup sekarang terbuka Tuhan. Kau berkati umat-Mu, Kau berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap gereja-Mu Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Tiada mustahil bagimu ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa buat bangsa negara Indonesia Tuhan. Ada shalom-Mu atas bangsa Indonesia. Ada shalom-Mu Tuhan, ada damai sejahtera-Mu Tuhan, ada kasih-Mu yang melingkupi Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, bangsa Indonesia adalah biji mata-Mu. Engkau sangat mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Karena itu kami mau memberkati bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami juga mau memberkati berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik. Dan juga kami mau berdoa untuk semua para tenaga medis yang sedang berjuang menyembuhkan pasien-pasien Tuhan COVID-19 dan semua variannya. Tuhan, kami percaya ada perlindungan khusus daripada-Mu Tuhan untuk mereka semua. Kau berikan kasih-Mu, Kau berikan hati yang lembut Tuhan kepada mereka semua dalam merawat Tuhan semua pasien-pasien yang ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, banyak pasien yang disembuhkan karena kasih yang mengalir Tuhan daripada-Mu. Lewat semuanya Tuhan yang menolong semua pasien. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga tidak lupa Tuhan, kami mau berdoakan untuk Ukraina. Tuhan, kami percaya Tuhan ada revival-Mu yang ajaib yang akan terjadi buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ada kekuatan ekstra, ada damai sejahtera ekstra Tuhan, ada sukacita ekstra Tuhan bagi umat-Mu di Ukraina Tuhan. Mereka akan menjadi stronger. Mereka akan jadi lebih kuat lagi dari sebelumnya Tuhan. Mereka akan lebih lagi cinta kepadamu Tuhan, takut akan Engkau Tuhan. Mereka lebih sadar lagi Tuhan bahwa ada Engkau Tuhan yang menyertai mereka. Mereka tidak sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka lebih lagi menyadari Tuhan, ada pribadi Tuhan, yaitu Engkau Tuhan, yang selalu ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan, buat bangsa kami kebangunan rohani Tuhan.
Revival akan terjadi buat bangsa kami, Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu. Begitu banyak firman yang Kau janjikan, Tuhan, buat bangsa kami itu terjadi. Kami percaya, Tuhan, itu akan terjadi segera, Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau siapkan kami semua, gereja-Mu, Tuhan, menjadi pasukan-Mu yang ajaib lebih lagi, Tuhan. Karena revival akan terjadi buat bangsa Indonesia dan dunia. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus saja. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari saudara-saudara kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gabriel Irwan. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.